Berbicara tentang keseluruhan perjalanan di daerah Pegunungan Sewu dan sekitarnya, awalnya kami tidak mengira bahwasanya tim Bumi Nusantara akan berhenti di topik bahkan atau tempat ini tentang Wahyu Gagak Emprit sendiri yang mungkin banyak orang kurang menahu, tapi justru disinilah menariknya. Karena apa? Karena di dalam kisah ini pernah ada sebuah peristiwa yang pada akhirnya bisa dikatakan menggantikan sebuah sejarah karena takdir Tuhan memang bekerja di dalamnya. Ternyata ada sisi cerita yang lain loh terkait cerita antara Ki Ageng Kumanahan dan Ki Ageng Giring terkait Wahyu Gagak Emprit terutama. Dimana saat itu kita juga sempat diinformasikan sedikit, belum banyak, sedikit sekali tentang ini loh, ada tempat bekas rumah Ki Ageng Giring lah, ada tempat sendang ini, sendang itulah, yang akhirnya memutuskan bahwa kayaknya kita memang disuruh membahasnya babar cerita Wahyu Gagak Emprit, tapi benar-benar versi dari sisi Ki Ageng Giring III. Di tempat selanjutnya aku bener-bener nggak tahu apa-apa karena sebelumnya waktu Mas Gadu, Mas Genta hunting lokasi aku nggak ikut, dan waktu aku diceritain bahwa ini tempat pasarean Ki Ageng Giring, tempat turunnya Wahyu Gagak Emprit pun aku nggak tahu sama sekali itu apa. Antara dua tokoh, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, ya bisa dibilang ini adalah sebuah peristiwa besar ya maksudnya, yang mempengaruhi keduanya pula karena nantinya anak turun dari mereka akan memimpin berjalannya kerajaan Mataram Islam kayak gitu. Sampai kapan sebenarnya perjanjian atau pemaknaan dari Wahyu Gagak Emprit ini akan berlangsung? Sampai saat ini masih berlaku atau justru malah sudah berakhir? Kenapa Wahyu itu turun bukan cuma ke satu orang tapi ke 3 orang? Apa si pemberi wahyu ini tuh sengaja memberikan ke 3 orang kayak siapa cepat dia dapat, atau apa maksudnya? Oke, Mas Kado sama Tasya, ini tadi ya setelah kita jalan-jalan dan mengarungi beberapa perjalanan, akhirnya sekarang kita sudah sampai nih di pesarian Ki Ageng Giring III, benar? Ya? Desa Soto. Desa Soto, dan kebetulan yang kita masih ditemani oleh hujan dan cuaca dingin yang dari tadi menyergap. Iya. Selesai. Ya, semoga hujan yang datang menemani tidak mengurangi khususnya kita ziarah dulu sebelum nanti kita mau membabar sebuah cerita terkait Ki Ageng Giring III. Ya, semoga ada manfaat membawa sahdu lah Mas. Itu aja. Mungkin rencananya untuk malam ini kita naik ke atas sana ya? Ya, nanti sebelum alangkah bijaknya sebelum mengawali untuk membabar sebuah cerita terkait Ki Ageng Giring III, juga nanti terkait juga pemanahan ada situ, terkait kisah tentang Wahyu Gagak Emprit yang kemarin kita sudah sowan ke kota Gede ziarah. Ya, lebih baik dan lebih bijak kita ziarah dulu lah malam ini, sekedar kirim doa, mendoakan beliau di pesariannya Ki Ageng Giring III. Setelah itu baru kita nanti jalan. Jadi kalau Tasya bertanya-tanya kenapa pembawaan kita berdua agak milo, ada berantem-berantemnya, karena memang kisah yang ada di sini ya bisa dibilang kisah sedih. Sedih ya, ada sedih, ada sahdu lah. Itu aja sih. Dan kebetulan juga malam hujan dan ini kita juga mau ziarah dulu tuh biar lebih kusuknya terjaga. Itu aja. Sedihnya seperti apa supaya nanti juga
harapannya Tasya juga bisa merasakan ya Mas, karena kemarin kita sudah sempat kesini, Tasya yang belum merasakan. Harapan nanti Tasya waktu di sana bisa merasakan harunya seperti apa. Ya. Mas, Ya, ya, turun ya. Ya, monggo. Bismillah. Melanjutkan setelah kita sepakat akan ya oke lah kita bahas Wahyu Gagak Emprit versi sisi Ki Ageng Giring 3. Ya seperti biasanya saya ngajak tim-tim Bumi Nusantara untuk ya ziarah dulu lah, silaturahmi, karena sebelumnya kita kan kemarin sudah ke makam Kota Gede, sudah sudah ziarah ke Ki Ageng Pemanahan di sana. Ya alangkah eloknya kita juga tetap ziarah ke pesareannya makam Ki Ageng Giring 3. Di sana kita ya tawasul, mendoakan beliau segala macam lah. Intinya ya niat kita memang ingin dan hanya ingin membuka cerita dan makna arti cerita Wahyu Gagak Emprit dari sisi Ki Ageng Giring 3. Banyak rasa penasaran saya sebenarnya kalau harus dihadapkan dengan fenomena Wahyu Gagak Emprit ini sendiri. Bagaimana bisa maksudnya sebuah wahyu, bisa dikatakan kalau saya bilang sih wahyu yang sangat-sangat agung, itu turunnya justru malah ke sebuah buah kelapa. Gimana ceritanya buah kelapa itu bisa mempengaruhi bergesernya atau bergantinya sebuah peristiwa sejarah? Itu dari mana logikanya, maksudnya gimana bisa sih kayak gitu? Dan saat itu mungkin waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam ya. Dini hari. Ya udah dini hari Udah malah. lewat. Dini hari kondisi juga hujan cukup deras juga. Waktu itu tim Bumi Nusantara sudah sampai di tempat pesarian Ki Ageng Giring 3, di mana beliau adalah tokoh dalam keseluruhan cerita ini. Tapi ya mungkin bagi sebagian orang langsung ngeklik siapa Ki Ageng Giring 3, tetapi bagi sebagian orang lagi mungkin seperti saya, Tasya masih penuh tanda tanya seperti Ki Ageng Giring ini siapa sebenarnya dan apa sebenarnya cerita yang beliau punya. Cerita. Jadi Ki Ageng Giring 3, kalau tokoh Ki Ageng Giring 3 itu adalah jalur dari Brawijaya 4, sedangkan Ki Ageng Pemanahan itu lebih dekat jalur dari Brawijaya 5. Dua tokoh ini yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan sebuah cerita terkait Wahyu Raja yang muncul di Mataram nanti kelak. Itu di awalnya cerita antara Ki Ageng Giring dan Pemanahan itu berawal dari suatu kisah di mana dua sosok ini adalah mantan senopatinya Pajang, Sultan Hadiwijaya. Kebetulan Ki Ageng Giring 3 itu karena beliau lebih senior, beliau pensiun duluan dan menetap tinggal di Desa Sodo. Jadi kalau Ki Ageng Giring 3 itu memang tinggal di sana. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan waktu itu prosesnya di proses yang sudah mau pensiun, sebetulnya belum pensiun 100%, karena waktu itu Ki Ageng Pemanahan itu menunggu hadiah alas mentau setelah dia berjasa dengan putranya Panembahan Senopati mengalahkan Arya Penangsang, yaitu Ki Penjawi mendapatkan pati sudah diberikan, tapi untuk Ki Ageng Pemanahan alas mentaunya itu belum diberikan. Itu yang awal ceritanya membuat ya Pemanahan itu kayak geloy yang akhirnya laku ke Kembang Lampir. Sultan Hadiwijaya
Ki Ageng Giring III, Ki Ageng Pemanahan adalah murid Sunan Kalijogo. Waktu itu Sunan Kalijogo akhirnya menyusul Ki Ageng Pemanahan ke Kembang Lampir. Ditanya, kenapa kamu ke sini? Kamu kan harusnya masih di Pajang. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan menceritakan keluh kesahnya bahwa, maaf guru, karena kan saya itu gelo, katanya dijanjin alas mentau kok belum diberikan, sedangkan Ki Penjawi sudah diberikan pati. Oh, masalahnya itu. Ya sudah, hari ini juga kamu akan saya bawa berkunjung ke rajamu Sultan Hadiwijaya, toh dia kan juga muridku. Akhirnya dibawalah Ki Ageng Pemanahan ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Dipertemukan oleh Sunan Kalijogo sebagai walinya. Akhirnya Sunan Kalijogo bilang ke Joko Tingkir, kan manggilnya kan nak Ger ya, raja walaupun raja karena muridnya. Ger, ini aku wakil dari Pamanahan menagih janjimu, janji seorang raja akan memberikan alas mentau sebagai hadiah mengalahkan Arya Penangsang. Tapi sampai detik ini kenapa belum diberikan? Akhirnya Joko Tingkir bilang bahwa bukan maksud saya untuk menahan, untuk memberikan. Cuma saya itu agak bingung dan sedikit gelisah serta takut akibat ramalan Sunan Giri. Maksudnya Sunan Giri ini ada Sunan Giri Prapen, bahwa nanti di alas mentau itu akan muncul kerajaan besar yang menguasai Jawa, yang akan menenggelamkan matahari Pajang, intinya seperti itu. Itu yang membuat saya takut. Sunan Kalijogo sebetulnya sudah tahu bahwa memang nanti Wahyu Ratu itu akan turun pindah dari Pajang ke Mataram. Cuma untuk menengahinya itu Sunan Kalijogo hanya bilang, ya udah, kalau hanya kali itu sekarang tinggal nanti Pemanahan suruh bersumpah setia kepadamu. Akhirnya Pemanahan bersumpah setia bahwa selama aku jadi pemimpin alas mentau, aku akan selalu tetap berbakti dan mengakui Pajang sebagai pusat kerajaan dan Sultan Hadiwijaya sebagai raja. Akan tetapi untuk anak turunku, aku tidak bisa menjanjikan karena itu berurusan dengan takdir Allah atau takdir Tuhan. Saat itu Joko Tingkir mau menjawab, tapi tiba-tiba Sunan Kalijogo langsung nengah. Ya sudah cukup ya, sudah cukup, berarti sudah sepakat, silakan berikan. Toh Pamanahan sudah setia. Padahal sebetulnya waktu itu Sunan Kalijogo tahu bahwa yang bakalan nanti jadi raja itu anaknya Pamanahan, bukan Pamanahannya yang akan membesarkan kerajaan Mataram. Singkat cerita, alas mentau diberikan. Sudah diberikan, akhirnya mulailah Pamanahan perlahan-lahan membangun alas mentau. Salah satunya nyaratinya meminta anaknya nanti jalan ngambil tanah di Gua Rahayu, sehingga di Cilacap untuk nyarati alas mentau, itu yang disuruh Panembahan Senopati. Mulai berjalan, sedangkan Sunan Kalijogo sering sowan ke mereka berdua antara Ki Ageng Giring III dan Pemanahan. Suatu hari, suatu tempat, malam Jumat, biasa ada pengajian. Setelah pengajian, dua muridnya diundang. Tiba-tiba Sunan Kalijogo dawuh bahwa Wahyu Pulung Ratu akan jatuh di Gunung Kidul. Kalian berdua sepertinya sudah sosok yang mumpuni laku di Tirakat. Monggo silakan laku di tempat masing-masing untuk mendapatkan Wahyu Pulung Ratu itu. Pamanahan, kamu kembalilah ke Kembang Lampir, itu tempat mutapa pertama kali. Sedangkan Ki Ageng Giring III, kamu silakan di mana, karena kamu sudah menetap di Sodo lama, kamu tahulah mana yang tempat yang bagus untuk laku titik-titiknya. Singkat cerita, mereka akan berangkat. Saat Ki Ageng Pemanahan sudah berangkat, sebelum Ki Ageng Giring III berangkat, Sunan Kalijogo manggil, Giring, sini. Ya, nggih, guru, ada apa? Ini saya bawain sepet kulit kelapa. Kamu tanam. Tanam gimana? Udah, nggak usah bingung. Kamu sowan ke Eyang Bintul Haji, bilang aja dari saya, disuruh suruh tanam, beliau sudah akan mengerti. Akhirnya berangkatlah. Yang terakhir Ki Ageng Giring III berangkat menuju desa Sodo, terus singkat cerita menemui Eyang Bintul Haji, menyerahkan amanahnya
tanpa banyak penjelasan segala macam, yang Bintul Aji sudah ngeh. Akhirnya ditanamlah sabut kelapa itu. Ada proses laku segala macam yang mungkin Ki Ageng Gering Tiga juga karena kurang mengikuti. Ki Ageng Gering Tiga juga lakukan di tempat-tempat lain yang menjaga itu. Ternyata kulit kelapa kering itu setelah dijagai oleh Eyang Bintul Aji, didoai laku, tumbuh pohon kelapa, dan kelapanya jenis gading. Kelapa jenis gading, dan pohon kelapanya itu hanya 1 butir. Pas sudah kelapanya sudah mendekati besar, butir kelapanya, tiba-tiba Eyang Bintul Aji itu sudah tahu duluan bahwa ini loh firasat wahyu Wulung Ratu akan tiba, karena konon katanya waktu itu bertenggerlah burung gagak di butir kepala itu, di pohon kelapa itu, di butirnya ada hinggap, tapi besarnya kok kayak emprit, makanya dinamakan wahyu gagak emprit. Udah tahu, Ki Ageng Giring pas lakunya juga dapat fisik. Ya, saya hanya menceritakan ya, kira-kira seperti kayak, nah, Wulung Ratu sudah jatuh nih, yaitu di kelapa yang dulu kamu minta ke Eyang Bintul Aji untuk ditanam kulit kelapanya itu, muncul kelapa, kamu minum sekali tenggak, karena air kelapa itulah yang nantinya akan menurunkan raja-raja penguasa Jawa. Singkat cerita, Ki Ageng Gering Tiga pulang ke tempat Eyang Bintul Aji untuk memetik kelapa itu. Cuma sayangnya Ki Ageng Gering Tiga waktu itu pas datang Eyang Bintul Aji nggak ada, dan Ki Ageng Giring tidak matur dulu ke Eyang Bintul Aji, tiba-tiba langsung metik. Dengan kesaktian Ki Ageng Gering Tiga itu, pohon kelapanya sampai dipanggil mentelung. Jadi dia metik, bukan manjat, memetik, diambil, terus dibawa pulang. Eyang Bintul Aji tahu akhirnya, cuma batin. Oh alah, aku yang nandur, aku yang rumat, tinggal ngomong izin aja, toh ini kan hakmu, harusnya tinggal ngomong, tapi tidak matur, sudah cuma batin. Batinnya Eyang Bintul Aji itu imbasnya bisa kemana aja. Tapi dan di posisi itu Eyang Bintul Aji sudah tahu bahwasanya wahyu itu turun. Sudah. Justru yang tahu pertama Eyang Bintul Aji. Justru setelah itu cuma batin, sudahlah, cuma batin aja, kayak gelo lah. Cuma gelonya Eyang Bintul Aji kan efeknya kemana-mana kita tidak tahu. Dan apakah ini juga bagian dari takdir? Akhirnya Ki Ageng Giring pulang ke rumah. Akhirnya terus dia mikir perjalanan ini, kalau saya minum, saya harus nunggu capek, lelah, biar habis sekali tenggak. Karena syaratnya itu adalah harus diminum sekali tenggak habis, baru itu sah hijab kabulnya, seperti itu. Akhirnya yang Ki Ageng Giring itu sebelum mau ke ladang dan mau ke Kaligoang, dia manggil istrinya Nyai Talangwarih. Jadi Nyai Talangwarih itu namanya istri Ki Ageng Gering Tiga. Intinya menyampaikan, tolong jaga ini, kelapa ini jangan sampai ada yang minum, karena kelapa ini, isinya air kelapa ini adalah wahyu menurunkan raja-raja tanah Jawa atau Mataram lah nantinya. Itu. Dan proses menyampaikan itulah di Sendang Pitutur. Sendang Pitutur itu tempat Ki Ageng Gering Tiga nyampein ke Nyai Talangwarih bahwa tolong jaga ini. Akhirnya berangkatlah Ki Ageng Tiga ke ladang, kemudian mau membersihkan diri. Niatnya sih ladang, tapi banyak membersihkan diri di Kaligoang. Di lain sisi, di Kembang Lampir juga terjadi fenomena tiba-tiba Ki Ageng Pemanaman itu mendapatkan wisi. Ada suara atau apapun itulah mengatakan bahwa ger, Wulung Wahyu Ratu sudah turun, ada di kakakmu. Karena Ki Ageng Gering Tiga itu kan lebih senior, biasa dia panggil kakanda atau apa. Udah tahu, tapi langsung jelas
di kelapa yang dipetik oleh kakakmu Ki Ageng Giring 3. Pertanyaannya, suara siapa itu? Apakah itu gelonya yang Bintul Aji yang akhirnya memberitahu atau tanpa sengaja terus apanya terus tersampaikan, atau itu memang sudah takdir? Wallahu a'lam. Singkat cerita, Ki Ageng Pemanahan ke rumahnya Ki Ageng Giring 3, dan di situ hanya Nyai Talangwari. Dia langsung melihat, wah kelapa muda, ini kelapanya. Karena jelas banget situ ngomong kelapa gading segala macam. Diambil lah, Nyai saya mau ngambil kelapa. Jangan, karena kakakmu bilang itu jangan, tidak boleh. Hanya pokoknya saya dipesan tidak boleh. Alah, tidak apa-apa. Kalau kemarin saya tolong jawab, jangan. Karena Nyai Talangwari itu tahu tapi nggak mau bilang ke Ki Ageng Pemanahan bahwa ini isinya ini wahyu. Dianggapnya kan nggak tahu, tapi Pemanahan udah tahu. Hanya bisa melarang. Cuma Pemanahan tetap kekeh minum, diminum habis. Nyai Talangwari kan sedih, nangis, akhirnya lari nyusul suaminya di Kaligowang. Saat Pemanahan minum itu, posisi Ki Ageng Giring 3 sudah di pinggir kali, tapi masih berendam, ada batu, dia udah kerasa. Makanya di situ ada lubang agak gowang, makanya dibilang gowang itu ya cikal bakalnya itu gowang. Udah kerasa, waduh, saya kecolongan, ada yang hilang, wahyu, pulung ratunya. Singkat cerita, Nyai Talangwari datang, nangis, nyembah-nyembah, cium kakinya Ki Ageng Giring 3. Ki Ageng Giring 3 itu marah, sedih, melo, segala macam lah. Dia nahan emosi, walaupun dia orang yang mumpuni, tapi benar-benar kayak itu cobaan paling besar itu sampai dia akhirnya nangis. Tangisannya dia itu yang jatuh ke batu-batu yang konon katanya sekarang dibilang itu Watu Dakon. Watu Dakon. Terus karena setelah cerita dari istrinya itu, Ki Ageng Giring 3 ingin ngejar Ki Ageng Pemanahan. Akhirnya dia, sudahlah, aku harus ngejar Pemanahan, harus gimana ceritanya. Ada apa ini Pemanahan kok sampai seperti ini? Pokoknya mau nagih lah, minta pertanggungjawaban jawab intinya itu. Jadi saking marahnya itu pas hentaan pertamanya itu di Kaligowang itu, bekas kakinya dia itu yang pertama itu. Dia lagi, terus dia sampai rumahnya, dilihat ternyata Pemanahan kan udah nggak ada. Lari dia, saking khawatirnya dia ngelewatin Alas Jati yang sampai sekarang itu khawatir itu dibilangnya Alas Jati Kumitir. Karena dia khawatir nih nggak ketemu. Akhirnya dia ketemu di Alas Jati lagi, masih di Alas Jati itu dia melihat Pemanahan, diteriakin. Tapi Pemanahannya itu entah mendengar, entah tidak, tetap lari. Akhirnya karena Ki Ageng Giring 3 itu juga orang yang mumpuni, dengan amarahnya dia bengok, sampai daun-daun jatinya itu turun, rontok dan kebakar, saking ya mungkin sakti dan amarah. Makanya dinamakan Jati Bengok. Bengok itu apa? Teriak? Bengok teriak. Pemanahan gitu, Pemanahan. Akhirnya saking pakai energi itu rontok, akhirnya Pemanahan dengar, terus titik ketemunya itu terakhirnya di Watu Jagong. Tapi sebelum di Watu Jagong itu, Ki Ageng Giring 3 kan masih marah. Pemanahan juga berusaha menghindar lah, intinya nggak mau tanggung jawab atau apa. Mereka berantem, tempur. Cuma karena Ki Ageng Giring 3 itu lebih senior dan lebih mohon maaf, mungkin lebih sakti, harusnya itu lebih sakti, kalah gitu ya. Ki Ageng Pemanahan kalah. Cuma di titik itu tiba-tiba Sunan Kalijaga datang nengahi, dibawa lah dia Watu Jagong, di situ dirembuk. Akhirnya ya sebagai seorang guru lah memberikan saran, nasihat, nentremno hati itu menenteramkan hati masing-masing segala macam. Jangan akhirnya membuat Ki Ageng Giring 3 itu mulai turun emosinya. Ya udah saya ikhlas katanya itu. Udah saya ikhlas, cuma saya minta nih Pemanahan, anak cucuku juga menikmati jadi raja lah nanti. Karena mau nggak mau kan aku yang proses laku segala macam, aku yang ada ide menanam segala macam lah pokoknya. Cikal bakalnya kelapa itu kan dari aku. Nanti yang kedua anakku, Pemanahannya jangan, sampun, jangan kakang, kan baru. Kedua nggak mau, ketiga sampai akhirnya ketujuh dijawab, insya Allah kalau Tuhan berkehendak
anak ketujuh nanti adalah jalurmu. Dan konon katanya, ini saya potong dulu nih, konon katanya banyak beberapa versi yang mengamini bahwa Pangeran Puger itu adalah sebetulnya jalur dari Giring. Karena waktu kecil ada proses bayinya yang ditukar segala macam lah. Nanti kalau mau bahas cerita tentang Pangeran Puger kita bisa babar khusus Pangeran Puger. Sehingga cerita itu jatuh ke Pangeran Puger. Di situ disaksikan oleh Sunan Kalijogo, diamini, tapi Sunan Kalijogo hanya mojang, oke, ini boleh, tapi belum sah. Akhirnya, oke, Giring, kamu balik dulu, pemanahan kamu ke Alas Mentao, nanti di waktu yang kita sepakati, kita bertemu di Gunung Pasar untuk melakukan perjanjian, kesepakatan kalian mengenai 7 turunan nanti yang menjadi raja adalah jalur Giring. Singkat cerita, disaksikan Sunan Kalijogo, akhirnya ada perjanjian antara Ki Ageng Giring III dengan Ki Ageng Pemanahan di Gunung Pasar, di mana sebagai bentuk legowonya, keikhlasannya Ki Ageng Giring III menyerahkan pusaka lambang kekuasaan raja atau kekuasaan Giring saat itu kan sudah areanya sudah besar, keadaan Giring ke Pemanahan, yaitu Kiai Udanarum, Kiai Agung Sangkabuwana, Kiai Songsong Agung Tunggulnaga. Jadi yang dua bentuk payung, yang satu bentuknya tumbak diserahkan sebagai bentuk Ki Ageng Giring III ikhlas saat ini menyerahkan simbol kekuasaan raja ke Pemanahan. Itu kemudian sembari proses mengikhlaskan diri, di masa tuanya Ki Ageng Giring III akhirnya pergi ke Sendang Talanglari karena dia juga tidak ingin menyalahkan istrinya. Mereka berdua saling nyadari, saling ikhlas. Disitulah proses spiritualnya tingginya di situ. Ikhlas, legowo, mulai menata hati sampai hari tuanya akhirnya meninggal di Sarekan dekat Telaga Talanglari. Itu sebetulnya kisah yang bisa disampaikan versi dari sisi Ki Ageng Giring III. Jadi gimana sih sebagai sobat awam yang akhirnya mengerti tokoh Ki Ageng Giring III menurut dirimu mewakili? Hebat sih, maksudnya itu hal yang susah untuk ikhlas ya. Apalagi dia udah nungguin dari lama. Intinya inilah sebuah cerita yang penuh anggapan dari kita, seharusnya bisa ini, seharusnya bisa ini, seharusnya bisa ini, tapi ketika takdir juga bilang seharusnya ini, ya sudahlah, takdirnya akan berjalan. Dan tentunya teman-teman semuanya, kisah ini bukanlah sebuah legenda, bukanlah sebuah mitos. Kisah ini memang benar adanya, tokoh-tokohnya juga benar adanya, dan tentunya tempat-tempatnya pun juga benar adanya. Tadi kalau kita sempat dengar dari cerita yang didongeni oleh Mas Gaduh, ya banyak tempat sebenarnya menjadi nostalgia yang menyimpan kenangan-kenangan seharusnya itu. Dan mungkin setelah ini di Nusantara akan mengunjungi satu persatu dari tempat itu. Sendang Bayu itu kita juga akhirnya mencoba untuk membersihkan diri dulu lah. Di situ kan ada sendang bagus untuk membersihkan diri. Saya minta tim Nusantara juga membersihkan diri dulu. Setelah itu kita juga sedikit berdoa di titik batunya. Batu konon katanya tempat itu ada sosok yang sangat sangat berjasa juga terkait cerita ini, yaitu Eyang Pintu Haji. Konon katanya batu itu tempat beliau berdoa, sholat, dan sekitar batu itu juga tumbuhnya kelapa yang menjadi cikal bakal cerita ini. Dan sekilas saya juga infokan di atas batu itu ada bentuk ukiran wayang tokoh siapa yang nanti saya jelaskan ke Mas Genta terkait tokoh Bima lah di pewayangan. Selanjutnya setelah itu kita lanjut. Biasa kita tetap ziarah, mendoakan ke makam Eyang Pintu Haji. Setelah semuanya selesai,
kita melanjutkan untuk melihat titik-titik selanjutnya terkait cerita. Dari situ kita lanjut ketemu Watu Jagong, di mana itulah tempat dialog antara Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring III di tengah Sunan Kalijogo. Kemudian kita lanjut, kita ketemu Jati Pengok, peristiwa di mana ya terkait cerita juga, terus Alas Kumitir, dan selanjutnya kita tiba di tempat bekas rumah Ki Ageng Giring III yang hanya petak segi 4 sisanya, dan memang sepakat warga dusun itu tidak berani membangun lagi yang jadi lahan kosong. Saat itu harusnya selesai, harusnya kita lanjut Kaligoang, cuma sesuai amanat dari teman kita, saya harus nyari nih namanya Sendang Pitutur. Karena saya jalan dulu nyari, terus saya dari jauh ngasih kode, ketemu, seneng sih, alhamdulillah seneng. Sekalinya kita menuju Sendang Pitutur, situ sudah berupa sumur, tapi dalamnya masih batu, masih ada batu. Cekungan itu sumber air, walaupun airnya sudah nggak banyak. Itu tempat Ki Ageng Giring memberikan pitutur ke istrinya. Setelah itu kita menuju ke Kaligoang, di mana peristiwa ada bentuk cekungan guang batu, ada bentuk bekas kakinya makam Ki Ageng Giring III. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi tempat yang harusnya kita tuju, yaitu Gunung Pasar, tempat perjanjian formal antara Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Cuma karena kondisinya memang hujan masih lebat dan sudah menjelang dini hari kayak nggak memungkinkan, karena kita harus mengejar di Kaligoangnya agak lama, ya kita skip itu dulu. Tetap tempat terakhir kita akhirnya di Kaligoang. Intinya teman-teman, Wahyu Gagak Emprit ini bisa dibilang adalah keseluruhan dari kisah haru antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, terutama Ki Ageng Giring yang sebegitunya merasakan kesedihan yang mungkin berlangsung sangat lama, bagaimana akhirnya beliau bisa legowo menerima ini semuanya, dan ya pada akhirnya sebuah topik yang tidak kita kira akan seperti ini harus kita rasakan juga bersama-sama keharuannya kayak gitu. Dan mungkin di lain dari topik pembahasan Wahyu Gagak Emprit ini, kita juga tidak boleh melupakan bahwasanya ada salah satu tokoh yang juga memegang peran penting dalam berjalannya Wahyu Gagak Emprit, yaitu adalah Eyang Bintulu Aji. Siapa Eyang Bintulu Aji itu nanti akan kita bahas juga kisahnya, bagaimana perjalanan dia dalam menjaga Wahyu Gagak Emprit ini. Dan ada satu kisah lagi yang mungkin menjadi penasaran kita semua, terutama saya pribadi dan mungkin beberapa dari kalian juga, tentang Kaligoang sendiri, yang mana itu pernah menjadi tempat bersedihnya Ki Ageng Giring pada masa lalu. Apakah ada sesuatu yang lain di tempat itu, baik yang baik atau mungkin yang buruk di sana? Waktu kita lanjut ke Sungai Goang, pertama aku datang, aku sebenarnya nggak ngerasakan apa-apa. Tapi ketika udah mulai menuju ke pinggir sungai, aku baru lihat kalau di seberang sungai itu ada satu pohon yang ternyata di situ ada satu sosok yang berdiri, dia besar banget. Yang sebenarnya aku udah biasa lihat, cuman yang ini tuh entah kenapa dia merasa sangat berkuasa di situ. Ya, bentuknya kayak genderuwo biasa. Yang aku pikir tadi dia kan berkuasa, ternyata tidak. Dan ketika udah makin dalam ngelihatnya, barulah aku ketemu sosok yang memang bisa dibilang dia punden sih di situ. Dia ular, tapi bukan ular seperti biasanya. Ini benar-benar cuman bagian atas kepalanya yang manusia, sisanya leher ke bawah itu badannya udah ular.